Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau bikin kacang bawang ya teman-teman. Dan ini cocok sekali untuk ide jualan maupun untuk isian toples ketika nanti lebaran ya teman-teman. Untuk tambahan-tambahan isian toples di rumah teman-teman. Nah, bagaimana cara saya bikinnya? Yuk langsung aja pada bahan yang sudah saya siapkan ya teman-teman. Di sini saya hanya membuat sedikit. Ini adalah 250 gram dari kacang tanah kering ya teman-teman. Kemudian saya akan cuci bersih terlebih dahulu. Takutnya ada kotoran-kotoran ya teman-teman. Karena ini tadi belinya juga di pasar. Kemudian saya akan saring dan saya akan pindahkan ke tempat yang tadi. Kemudian di sini saya sudah merebus air untuk merendam kacangnya yang sudah dicuci tadi ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih, saya akan tuangkan ke dalam kacangnya. Saya akan rendam selama 1 jam ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, setelah 1 jam kacangnya sudah mekar seperti ini. Dan saya akan coba untuk menghilangkan kulit ayamnya ya teman-teman. Nah, saya dengan cara seperti ini ya teman-teman. Jadi saya gileng-gileng atau saya gilas-gilas dicobek begini menggunakan tangan. Dan yang sudah hilang kulitnya. Ini kan nggak semuanya langsung hilang ya teman-teman. Jadi jangan menunggu semuanya hilang. Jadi yang sudah lepas kulitnya langsung diangkat supaya tidak pecah ya teman-teman. Nah, itu pilihin aja yang sudah lepas. Memang ini butuh waktu yang lama ya teman-teman dan harus ekstra sabar untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kalau tidak nyicil diangkat, itu nanti yang sudah lepas kulitnya itu bakal pecah ya teman-teman. Jadi jangan sampai menunggu lepas semuanya. Jadi sedikit demi sedikit yang lepas kita angkat supaya tidak pecah. Karena kalau pecah nanti tampilannya juga kurang bagus ya teman-teman. Nah, ini sampai tinggal segini ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, masih ada kulit-kulit sedikit, nggak apa-apa, nanti dicuci lagi dan kita saring. Nanti kulitnya akan ngambang, kita buang aja kulitnya. Dibersihkan begini ya teman-teman sambil dicuci. Emang harus sabar ya teman-teman untuk mendapatkan hasil yang sebagus ini. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya bagus. Jadi yang pecah cuman sedikit karena setiap yang sudah lepas kulitnya langsung dipilihin. Jadi hasilnya bagus seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu banyak yang pecah. Untuk bumbu-bumbunya ini dia, ada daun jeruk, kemudian ada bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan ada garam ya teman-teman. Untuk takarannya nanti saya tulis di kolom deskripsi. Kemudian saya tambahkan di sini adalah irisan bawang putih ya teman-teman. Nah, ini dia kacangnya sudah saya siapkan juga. Kemudian untuk bahan yang lain di sini ada santan ya teman-teman. Saya menggunakan 1 bungkus santan instan 65 ml. Ini saya sedang rebus dengan menggunakan air sekitar 1,5 liter ya teman-teman. Saya masukkan garam, terus kemudian ini saya masukkan bawang putih, kemudian penyedap rasanya ya teman-teman, dan daun jeruk. Rebus santan sampai mendidih ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih. Kemudian saya akan angkat. Dan saya akan siramkan ke kacang yang tadi sudah dibuangin kulitnya. Saya akan rendam kurang lebih selama 1 jam ya teman-teman, sampai menyusut santannya baru ditiriskan. Nah, ini dia bawang putihnya, nanti saya akan goreng. Ini setelah saya rendam 1 jam ya teman-teman, saya tiriskan. Kemudian saya akan lanjut goreng bawang putihnya. Goreng sampai kering ya teman-teman. Ini menggunakan api kecil aja gorengnya supaya tidak mudah gosong ya teman-teman.
Ini sudah siap-siap untuk diangkat karena warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini. Nah, ini cukup ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan lanjut untuk menggoreng kacangnya. Saya masukkan menjadi 2 kali ya teman-teman. Karena kalau minyaknya banyak, 1 kali nggak apa-apa. Ini saya minyaknya cuman sedang segini. Jadi saya jadikan 2 kali penggorengan. Ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, apinya sedang aja, jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil. Ini jangan ditinggal-tinggal karena takut gosong, dan sering-sering diaduk supaya matangnya rata ya teman-teman. Jangan sampai gosong karena ini prosesnya itu butuh kesabaran dan lama, jadi jangan sampai gagal hanya karena kita tinggal-tinggal nanti gosong ya teman-teman. Aduk-aduk aja kayak gini terus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mau dukungannya berupa like, komen, subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dan video-video terbaru berikutnya dari saya. Nah, ini dia sudah harus siap-siap untuk diangkat ya teman-teman, karena warnanya sudah coklat kekuning-kuningan seperti ini atau kuning kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Ini udah enteng ya teman-teman, udah ringan banget diaduknya. Nah, ini sudah matang dan saya akan lanjut untuk goreng yang kedua kalinya. Nah, ini yang kedua kalinya itu juga ya teman-teman, ini sudah matang juga. Saya akan angkat. Untuk ngangkatnya aja butuh kesabaran ya teman-teman, tapi jika teman-teman mempunyai serokan yang kecil ini akan membantu lebih mudah. Dengan demikian selesailah sudah cara pembuatan kacang bawang, dan ini rasanya dijamin renyah dan gurih ya teman-teman. Nah, di sini kelihatannya kayak coklat sekali, padahal enggak ya teman-teman, hanya pencahayaannya aja. Nah, setelah matang seperti ini, kita tinggal taburkan bawang putih gorengnya tadi ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga resep kacang bawang ini bermanfaat. Selain bisa dinikmati sendiri, kacang bawang ini juga bisa buat ide jualan, apalagi menjelang lebaran untuk tambahan isian toples di rumah teman-teman. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.